tapi keinginan itu wajib. Karena dalam proses perkuliahan itu pendampingan daripada suatu kegiatan itu penting. Halo Sobat Mutiara, apa kabar? Kembali lagi dengan saya, Xmin Manjaya Laia di podcast USM Indonesia. Nah, di podcast kali ini kita akan berbincang-bincang dengan mahasiswa pemenang lomba karya tulis tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Nah, di sini kita bersama dengan Kak Fani dan Bang Iman. Silakan Kakak dan Abang supaya Sobat Mutiara pada tahu juga nih. Oke, perkenalkan, nama saya Iman Sejati Zendrate dari program studi hukum Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial semester 6. Perkenalkan, nama saya Fani Oktaviana Gia dari program studi hukum semester 6. Oke, nah mengenai lomba kemarin nih yang orang amat ikuti, ceritanya gimana sih dapat info lomba ini dan mengapa harus minat gitu? Kalau masalah info, kita dapat info dari pihak prodi, kemudian disampaikan kepada kita dan beberapa dari kita mengikuti lomba karya tulis tersebut. Oke. Mengapa harus minat sih Kak? Apakah ada keterkaitan antara prodi atau jurusan? Itu gimana? Ya, tentu karena ada keterkaitan kepada jurusan kita, hukum, yang diselenggarakan langsung oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Oke. Nah, dari Bang Iman nih, kalau itu Bang, tema dari lomba ini apa nih Bang? Baik, untuk temanya sendiri ini langsung dari Kejaksaan Tinggi ya. Temanya diangkat mengenai penghentian penuntutan melalui pendekatan restoratif justice atau RJ. Oke. Temanya. Kalau artinya itu apa nih? Supaya Sobat Mutiara juga pada tahu ini. Jadi untuk temanya sendiri masalah mengenai restoratif justice. Bicara soal restoratif justice ini istilahnya pendekatan dalam hal penghentian perkara pidana. Ini diambil temanya juga mengarah kepada banyaknya permasalahan-permasalahan pidana ini. Jadi pihak kejaksaan khususnya dalam hal penuntutan mengambil sisi positif daripada pendekatan melalui restoratif justice, bagaimana supaya antar pihak baik itu korban maupun daripada pelaku itu sendiri keadilannya terwujud, kemudian hak-haknya juga dapat gitu. Oke. Kalau boleh tahu Bang, pesertanya apakah cuma dari mahasiswa doang atau dari luar juga atau umum Bang? Jadi berhubung untuk kegiatan atau lomba karya tulis ini, kemarin kita ada 2 kategori dari pihak Kejaksaan Tinggi. Ada untuk kategori jurnalistik dan juga untuk kategori mahasiswa. Jadi kita tentunya ambil kategori mahasiswa. Oke, siap. Kemarin utusan dari kampus kita apakah orang abang cuma berdua atau ada teman-teman yang lain nih yang bergabung untuk ikut lomba ini? Dari kampus sendiri, dari Universitas Air Mutiara, kita pesertanya yang ikut ada sekitar 7 orang yang terjun. Dan puji Tuhan yang masuk juara kita berdua. Oke. Nah, Kak Fani nih, terkejut nggak sih pas dibilang Kak Fani sama Bang Iman ini masuk juara ini? Yang pasti terkejut ya, karena bisa dibilang ini udah pernah mengikuti beberapa lomba, tapi ini yang pertama kali untuk yang karya tulis, jadi cukup terkejut gitu kan. Mungkin Iman nggak terkejut akan karena udah sering gitu ya. Oke. Kalau Bang Iman gimana? Jadi kalau dari saya mungkin agak berbeda juga dengan Kak Fani. Saya prinsipnya kalau dikatakan terkejut atau tidak, prinsip saya begini, terkejut itu hanya untuk orang yang tidak yakin dengan apa yang ia lakukan. Jadi dari awal saya terjun atau ikut mengikuti lomba karya tulis ini karena memang saya sudah yakin ini target saya udah ada nih, harus dapat. Jadi gitu. Sudah dapat info masuk juara, ya puji Tuhan lah. Kerja keras itu dapat. Oke. Nah, mungkin sebelum mengikuti lomba karya tulis ini mungkin ada nggak sih kakak dan abang ikut lomba kegiatan yang sebelumnya? Ada. Kalau lomba atau kegiatan sebelumnya itu ada. Yang pertama kali diikuti semasa mahasiswa ini RMCC Regional Mood Court Competition tahun 2018
20. Oke, kalau betul itu lomba apa itu Kak? Itu lomba peradilan semu. Oh, peradilan semua. Kalau Abang Imam gimana? Sama juga. Sama juga. Itulah lomba yang pertama kali kami ikuti bersama dengan rekan Fani juga. Pertama dan perdana Oke. masuk di Sari Mutiara. Itu kegiatan lombanya yang diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Itu rayonnya Regional Wilayah Sumatera 1 (AKPS). Oh, oke. Dan itu yang paling berkesan nih, karena paling pertama ikut kegiatan gitu kan. Berkesan, bisa dikatakan berkesan. Oke. Tapi bagi saya, kalau saya pribadi, yang paling berkesan itu setelah daripada RMCC berjalan, ada juga kegiatan atau lomba-lomba lain. Salah satunya yang paling berkesan bagi saya itu yang di tahun 2021 kemarin, lomba debat tingkat nasional. Oke. Itu kebetulan kita juga terjun dan ngambil 2 kategori, kelompok dan individu. Nah, yang membuat saya berkesan itu karena saya ngambil kategori individu. Oh, sendiri. Jadi punya tantangan sendiri untuk ikut itu. Jadi gitu. Oke, kalau Kak Fani ada nggak lomba yang berkesan? Iya, kalau lomba yang berkesan ya RMCC tersebut. Oke, nah tadi kita kan udah bincang-bincang nih Kak. Sekarang kita bicara di luar lomba ini. Sulit nggak sih mengatur waktu antara ikut lomba atau kuliah nih? Gimana? Kalau mengatur waktu sih dibilang sulit sih enggak juga, karena kan biaran saja kita juga kuliah masuk sore. Kalau masalah organisasi, kalau saya sendiri sih udah mulai kurang sih di organisasi. Oke. Kalau Bang Iman gimana? Bagi saya membagi waktu antara organisasi, kuliah, dan juga kegiatan itu puji Tuhan lah masih bisa diatur. Oke. Karena kebetulan juga selain kuliah, tujuan kita kan harus terlibat organisasi. Dan memang kepribadian saya tidak bisa sekolah, tidak bisa kuliah tanpa organisasi, tanpa kegiatan. Jadi sama halnya kayak yang disampaikan oleh Kak Fani, kita kuliah sore, organisasi itu bisa kita atur jadwal pagi sampai dengan siang hari ataupun bisa mendekati sore harinya. Jadi menurut Kakak Bang, apakah seberapa pentingkah mahasiswa itu berambisi untuk mengikuti lomba atau organisasi itu? Kalau masalah ambisi, bicara ambisi ini saya rasa lebih tinggi kalimatnya ya. Ambisi. Kalau saya pribadi, mungkin juga Kak Fani sama, mengikuti lomba itu atau dalam hal organisasi itu tidak perlu yang namanya ambisi yang besar, tapi keinginan itu wajib. Karena dalam proses perkuliahan itu pendampingan daripada suatu kegiatan itu penting, biar sama-sama dapat keduanya. Gitu loh. Dari Kak Fani gimana? Iya, setuju juga. Kalau ambisi itu terlalu jauh ya. Karena kalau saya pribadi ketika saya mengikuti kegiatan atau lomba, keinginan itu ada, tapi support orang sekitar juga harus kita rasakan, dan saya rasakan itu gitu. Jadi ada rasa keinginan dan support dari orang terdekat. Oke. Nah mungkin juga Sobat Mutual ini tahu nih, mungkin Kakak dan Emang bisa bagi tips nih gimana bisa produktif apalagi di masa pandemi ini kan untuk mengikuti lomba. Dari Kak. Oke, tips yang pertama tentunya harus ada keinginan. Sudah ada keinginan, kemudian tambahlah teknik bagaimana kita menjalankan atau mengikuti sesuatu hal itu sesuai dengan prosedurnya. Karena biarpun kita sudah punya niat, ada kemauan, ada keinginan, kalau kita tidak punya keahlian dalam hal itu, tentunya nggak bisa kita paksakan. Sama halnya juga sebaliknya. Kalau kita sudah punya keahlian, udah punya bakat untuk melakukan sesuatu hal, kalau tidak ada keinginan kita ya sama aja bohong. Iya sih, betul. Nah pertanyaan terakhir nih, mungkin Abang bisa kasih motivasi nih kepada Sobat Mutiara juga supaya misalnya nih kedepannya mereka mengikuti lomba nih, motivasinya kepada Sobat Mutiara.
Kalau motivasinya untuk teman-teman mahasiswa gitu ya, apalagi di universitas kita, seperti kami bilang, kalau untuk mengikuti kegiatan ataupun lomba silahkan dimulai dulu. Kan kalau ingin kita mulai dulu gitu. Apapun prosesnya, apapun hasilnya nanti, biar itu belakangan. Yang penting kita lakukan yang terbaik gitu. Pastikan diri kita melakukan yang terbaik. Soal hasil Tuhan yang tahu, dan ya kita doakan selalu hasilnya yang terbaik. Oke, siap. Mungkin perbincangan asik kita dengan mahasiswa pemenang lomba karya tulis tahun 2022. Saya Nasa undur diri. Sampai jumpa di USN Indonesia podcast selanjutnya. Dan jangan lupa juga mencek link pendaftaran mahasiswa baru di kolom deskripsi. Ayo kuliah di USN Indonesia. Sampai jumpa.